Perkenalkan, nama saya Galabila Wijaya Iksan. Saya akan memperkenalkan Anda paradigma dalam analisis citra satelit. Silakan dinikmati. Di era ledakan informasi dan BIG data, seperti sekarang citra satelit bukan sekedar gambar dari luar angkasa. Ia adalah potensi tak terbatas untuk memahami bumi. Tapi bagaimana jika cara kita membacanya selama ini salah? Di video ini kita akan bahas pendekatan baru yang bisa mengubah cara kita melihat dunia mesin phishing. Yuk kita mulai. Tantangan BIG data dan citra satelit. Selama beberapa dekade terakhir, teknologi penginderaan jauh berkembang pesat. Data observation atau IO dari satelit semakin banyak, semakin tajam, dan makin kompleks. Tapi justru disinilah masalahnya. Bagaimana cara kita mengolah data sebesar ini? Machine learning sudah banyak digunakan, tapi ternyata tak seefisien dan sehebat yang kita bayangkan. Kelemahan machine learning. Machine learning bergantung pada data latih yang sangat besar dan seringkali tidak tersedia atau tidak lengkap. Bahkan jika tersedia, hasilnya sulit direplikasi. Apa yang berhasil hari ini belum tentu berhasil besok di tempat lain. Dan dalam skala nasional atau global, waktu, biaya, dan tenaga yang dibutuhkan bisa bikin pusing. Solusinya, mesin teaching. Orang membuat aturan klasifikasi citra dengan logika, bukan angka. Nah, disinilah mesin teaching hadir sebagai penyelamat. Bukan sistem yang belajar dari data, melainkan diajarkan oleh manusia. Sistem ini diajarkan aturan eksplisit seperti jika kanal NIR tinggi dan kanal red rendah, maka itu vegetasi. Dengan pendekatan ini, kita dapat hasil yang lebih stabil, bisa direplikasi, dan jauh lebih efisien. Vision ghost symbolic. Bayangkan kalau piksel-piksel dalam citra bisa diubah jadi simbol bermakna air, jalan, bangunan. Ini adalah inti dari vision ghost symbolic. Kita tidak hanya melihat warna, tetapi memahami makna. Area biru bukan sekedar warna biru. Ia bisa berarti sungai dan bisa dihubungkan dengan irigasi, pertanian, bahkan pola urbanisasi. Data dan informasi. Salah satu kesalahan besar dalam AI saat ini adalah mengira bahwa makna bisa langsung didapat dari data. Tapi kenyataannya, data hanyalah angka. Informasi semantik seperti menyebut ini adalah sawah atau itu bangunan memerlukan pengetahuan manusia, sesuatu yang tidak dimiliki AI murni. Peran ontologi dan narasi. Ini adalah contoh citra satelit dengan narasi sawah, irigasi, dan sungai. Manusia memahami citra dengan narasi dan struktur pengetahuan. Itulah mengapa ontologi penting. Ontologi adalah relasi antar guna. Misalnya, bangunan bagian dari infrastruktur, sawah bagian dari lahan pertanian. Dengan sistem berbasis ontologi, klasifikasi bisa jadi lebih cerdas, konsisten, dan kontekstual. Implementasi nyata mesin teaching. Ini adalah langkah-langkah implementasi. Jadi, bagaimana mesin teaching bekerja secara nyata? Pertama,
manusia ahli mendefinisikan aturan. Lalu sistem membangun simbol dari citra satelit. Warna digunakan sebagai petunjuk fisik. Disusun hierarki, misalnya vegetasi sama dengan hutan, kebun, dan sawah. Hasilnya sistem yang efisien, transparan, bisa dipahami oleh manusia dan langsung bisa diterapkan dimanapun. Mesin Tissing menawarkan masa depan baru dalam pemrosesan citra satelit. Bukan lagi sekedar menebak-nebak dengan algoritma, tapi benar-benar memahami. Karena memahami bumi tidak cukup hanya dengan melihat datanya, kita harus tahu maknanya. Sedikit sejarah AI dan pendekatan simbolik. Kalau kita mundur ke belakang, sebenarnya pendekatan simbolik seperti mesin Tissing ini bukan hal baru. Di awal perkembangan kecerdasan buatan sekitar tahun 1950 sampai 1980-an, AI dibangun dengan pendekatan logika, simbol, dan aturan. Ini yang disebut Good Old-Fashioned Artificial Intelligence atau GoFAI. Di masa itu, para ilmuwan percaya bahwa kecerdasan buatan bisa dibangun dengan aturan-aturan eksplisit yang berkembang dengan pengetahuan manusia. Tapi kemudian datanglah masa learning, mulai statistik dan pembelajaran dari data mulai mendominasi karena mereka data besar dan malah. Tapi seperti yang kita bahas tadi, pendekatan ini punya banyak keterbatasan. Maka mesin Tissing bisa dianggap sebagai bentuk modern dari pendekatan simbolik, namun dengan kemampuan yang jauh lebih fleksibel, scalable, dan praktis. Mengapa ini penting? Dampak untuk masa depan. Lalu, kenapa ini penting? Karena mesin Tissing bukan cuma soal teknologi. Ini menyangkut cara kita memahami informasi, membuat keputusan, dan membangun sistem yang lebih bertanggung jawab. Dalam konteks perencanaan nasional, kita bisa dengan cepat mengimplementasi kebijakan yang aplikasi seperti spesial dan pemetaan geografi pada semua daerah Dalam perencanaan kota, kita bisa menciptakan sistem yang membaca pola tata guna lahan berdasarkan aturan zoning atau kebijakan wilayah. Dan yang paling menarik, pendekatan ini bisa digunakan oleh institusi di negara yang berkembang yang tidak memiliki sumber daya data sebanyak negara maju. Mesin Tissing membuat teknologi pemetaan menjadi demokratis, bisa diakses dan diterapkan oleh siapapun, bukan hanya mereka yang punya superkomputer atau ribuan level data. Penegasan dan penutup. Jadi, mari kita rekap. Mesin Tissing adalah pendekatan di mana manusia mengajar mesin, bukan sekadar membiarkan mesin belajar dari data mentah. Ini lebih efisien, transparan, dan cocok untuk digunakan dalam skala besar seperti pemetaan nasional, perencanaan wilayah, hingga mitigasi bencana. Apakah ini berarti machine learning tidak berguna? Tentu saja tidak. ML tetap penting dalam konteks pengenalan pola kompleks. Tapi menggabungkan keduanya, mesin Tissing dan machine learning, adalah langkah yang paling cerdas. Teknologi terbaik di masa depan adalah teknologi yang bisa berpikir, tapi juga bisa dijelaskan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kita
kita sudah bahas bersama kenapa mesin testing penting, bagaimana ia bekerja, serta dampaknya dalam memahami bumi melalui citra satelit. Kalau kamu tertarik lebih dalam, kamu bisa eksplorasi paper-paper seperti Vision Go Symbolic Without Loss yang jadi dasar dari konsep ini. Kamu juga bisa mulai bereksperimen membuat aturan sederhana untuk klasifikasi citra satelit di lingkunganmu sendiri. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe untuk konten menarik seputar geospasial dan teknologi data, dan bagikan teman-temanmu yang tertarik dengan dunia citra satelit. Saya temanmu, pamit, sampai jumpa di video selanjutnya.